Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Alhamdulillah bikhair ya Ustaz. Baik, Kaifa Ustaz. haluk ya Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali khususnya yang sudah mengikuti serial ini selama beberapa pertemuan. Ini kali kesekian kita berjumpa, dan yang baru ketemu pertama kali kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dan salam kenal. Kita insya Allah akan memajukan pembahasan buku Mukhtasarul Imla, dan sudah beberapa pelajaran yang kita bahas. Ada yang masih ingat nggak Ibu Bapak apa yang sudah pernah kita bahas? Tema apa? Materinya? Yang pertama berkaitan dengan Hamzah wasl. al-alif. Ya, al-alif yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-hamzah al-ibtidaiyah. Lalu yang ketiga al-hamzatu al-mutatarrifah. Dan ini yang keempat, insya Allah kita akan bahas al-hamzatul mutawassitah. Nah, kalau kita mendengar istilah al-hamzatul mutawassitah, maka yang eh, terbayang adalah hamzah yang berada di mana? Di wasatil tengah kata. Iya, di tengah kata. Jadi ini ya. Jadi al-hamzatu fi wasatil kalimah. Nama ringkasnya al-hamzatu al-mutawassitah. Al-hamzatu al-mutawassitah. Dan dia punya 4 kemungkinan yang sama. 4 bentuk. Bisa di atas alif, bisa di atas waw, bisa di atas ya atau nabrah atau kursi, dan bisa sendirian. Berarti secara penulisan dia mirip seperti penulisan apa Ibu Bapak? Hamzah Mirip di dengan akhir apa? kata. Hamzah di akhir kata. Iya. Jadi secara simbol dia mirip dengan al-hamzatul mutatarrifah. Mirip dia di sana. Persis. Kemungkinannya ada 4 kemungkinan. Yang membedakan 2 poin. Ya. Letak hamzah pasti ya, yang satu di tengah, yang satu di akhir, dan yang kedua kaidahnya. Aturan mainnya itu aja yang membedakan. Ya, jadi kalau misalkan ditanya al-hamzah yang punya 4 macam kemungkinan dalam penulisannya, itu hamzah apa saja? Nah, kita sebutkan al-hamzatul mutawassithah dan al-hamzatu al-mutatarrifah. Ya. Nah, selain itu maka tidak punya 4 kemungkinan ini, alias cuma 2 saja, yaitu al-hamzatul ibtidaiyah. Baik, sekarang kita baca penulisnya. Atau ada yang mau baca? Ibu Bapak. Silakan kalau yang mau baca, angkat tangan, nanti saya persilakan kalau ada yang mau baca. Al-hamzatu fi wasatil kalimah, itu judulnya. Ingat ya, kata wasat ini di tengah. Wasat. Makanya ada kata al-mutawassitah. Makanya kalau SMP di Timur Tengah itu disebut al-madrasatul mutawassitah. Ya, SMP. Baik, silakan Ibu Melisa Helvita, silakan. Ya, Ustaz. Insyaallah.
الحمزة المتوسطة. الحمزة في وسط الكلمة. تكتب الحمزة التي تأتي في وسط كلمة على على ألف، على واو، على ياء. والقاعدة فيها مغالبة يا أستاذ. Bebas, bacanya bebas. نعم. مغالبة الحركات بين الحمزة والحرف الذي قبلها. فتبني فتب فتب يا أستاذ. فتبن Kalau mikir betul salah nggak usah. Bebas baca. يا فتبنى الحمزة حي حين حينئذ على الحرف الذي يناسب الحركة الغالبة والحركات من حيث القوة كالآتي. قوة. نعم أستاذ. Dibaca dulu. Al-kasratu. الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون. Baik, sekarang kita bahas Al-hamzatu fi wasatil kalimah. Hamzah yang berada di tengah kata. Ingat, di tengah kata, bukan di tengah kalimat. Itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Kadang-kadang disebut al-hamzatu fi wasatil kalimah atau kadang al-hamzatu wasatal kalimah. Ya. Tuktabul hamzatu lati ta'ti fi wasatil kalimati ala suwar. Hamzah yang ada di tengah kata itu ditulis dalam berbagai macam bentuk. Dan beliau sebutkan ada berapa? Ada 3. Ya, ala alif, di atas alif. Berarti seperti ini. Kemudian yang kedua, ala waw, berarti seperti ini. Dan yang ketiga, ala ya, berarti seperti ini. Nah, apa yang nggak disebutkan sama penulis berarti di sini? Sukun. Ya, hamzah yang berdiri sendiri. sendirian. Ya, dia nggak ditulis. Karena bagi beliau itu dibedakan. Ya, cuma kalau kita mah yang gampang aja, yang simpel, jadiin satu aja. Biar langsung tahu sejak awal ada 4 kemungkinan. Tanpa lagi harus dibeda-bedakan, yang kadang-kadang membedakan itu malah membuat sedikit lebih rumit aja. Ya, intinya sama ada 4. Nanti pada akhirnya beliau akan sampaikan juga yang keempat ya, yang sendirian tanpa teman. Jadi beliau tuh membedakan 2. 2 itu dari sudut pandang apa? Butuh bantuan huruf pendamping atau tidak butuh. Ketika dia butuh bantuan huruf lain, maka ada 3. Bisa membutuhkan alif, waw, atau ya. Nah, yang kedua tidak butuh huruf apapun, dia berdiri sendiri. Baik, nah sekarang apa kaidahnya? Nah, ini kaidahnya. Wal qa'idatu fiha mughalabatul harakati bainal hamzati wal harfil ladzi qablaha. Nah, ini dia kaidah penulisan hamzah yang ada di tengah kata. Mughalabatul harakat. Jadi melihat atau membandingkan mana harokat yang paling kuat, mughalabah, yang paling menang. Antara apa? Nah, di sini poinnya. Jadi kita melihat sudut pandang apa harokat yang ada pada 2 tempat. Pertama, harokat yang ada hamzah, di poin 1. Yang kedua, harokat yang ada di huruf sebelum hamzah. Nah, poin 2.
Jadi adu kekuatan harokat ini terjadi pada dua tempat. Yang pertama hamzah itu sendiri, yang kedua adalah huruf sebelum hamzah. Baik, kalau hamzah yang di akhir kata, al-hamzatu mutatarrifah, siapa yang masih ingat kaidahnya? Gimana kaidah penulisannya? Dilihat huruf sebelumnya, harakat huruf sebelumnya. Ya, dilihat harokat huruf sebelum hamzah aja. Hamzahnya diperhatikan nggak Tidak. kalau di akhir? Enggak. Dia cuma satu langkah saja apa melihat harokat huruf sebelum hamzah. Tapi kalau di sini enggak. Minimal dua langkah. Walaupun tidak, iya dua langkah. Yang pertama apa? Melihat harokat Hamzah. hamzah dan harokat sebelum hamzah. Wajib. Jadi sekarang hamzah punya peranan nggak? Punya. Dilihat dia, wah saya dapat peran nih, dapat jabatan juga. Ya dilihat. Baik. Setelah itu, apa langkah keduanya? Lihat. فتبنى الهمزة حينئذ على الحرف الذي يناسب الحركة الغالبة. Setelah kita melihat harokat antara hamzah dan huruf sebelum hamzah, maka hamzah itu tubna. Tubna itu nanti ditulis. Ya, ditulis, dibentuk, disusun. Jadi bukan mabni ya, bukan mabni yang kita pahami di kaidah nahwu enggak. Jadi hati-hati itu. Kata bana ya beni diperhatikan penggunaannya sesuai tempatnya masing-masing. Kalau di nahwu bana ya beni artinya mabni. Tapi kalau di sorf beda lagi. Imla beda lagi. Itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, setelah kita bandingkan harokat hamzah dan harokat sebelum hamzah itu, maka kita lihat hamzah itu nanti akan ditulis sesuai dengan huruf pemenang harokat itu. Nah, oleh karena itu, maka berlakulah apa? Aturan main, urutan kekuatan harokat. Nah, wal harakatu min haitsul quwwatu kal'ati. Nah, di sini diterangkan. Dan harokat itu apabila dilihat dari mana yang paling kuat, itu susunannya sebagai berikut. Al-kasrah, ini yang pertama. Dia paling kuat. Summat dhammah. Lalu yang kedua, dhammah. Summal fathah. Lalu yang ketiga, fathah. Summa sukun. Lalu yang terakhir adalah sukun. Jadi ini urutannya. Ini nomor satu. Kasrah. Nomor satu. Dhammah nomor dua. Al-fathah nomor tiga. As-sukun nomor empat. Iya. Nah, yang cocok dengan al-kasrah huruf apa? Ibu Ya, apa? ya, Ya, huruf ya. Maka nanti di sini dia. Yang cocok dengan dhammah apa? Al-wawu. Wow. Yang cocok dengan fathah? Al-alif. Alif. Dan sukun dia sendirian. Itu. Ya, sehingga kalau misalnya kita menemukan kasus seperti ini. Hamzah harakatnya fathah. Lalu huruf sebelum hamzah harakatnya dhammah. Maka siapa yang menang? Hamzah atau huruf sebelumnya? Huruf sebelumnya. Sebelumnya. Dhammah. Huruf sebelumnya. Dhammah. Kenapa huruf sebelumnya menang? Karena Dhammah harusnya dhammah. Dhammah. Karena dhammah lebih kuat dibanding fathah. Fathah. Ya, jadi itu alasannya. Nah, kekuatan harokat ini berlaku hanya di pembahasan ini saja.
di mana al-hamzatul mutawassithah. Jadi kalau kita mau adu kekuatan, nah itu pasti bahas apa? Al-hamzatu al-mutawassithah. Nggak Mutawassithah. ada di alif tidaiyah, nggak ada di al-mutatarrifah, nggak ada di pembahasan al-alif, nggak ada pembahasan yang lain. Cuma di sini aja. Al-hamzatu al-mutawassithah. Ya, baik. Jadi yang dipertimbangkan adalah hamzah, ya, al-hamzah dan harakat sebelum Hamzah. hamzah ini. Kita lihat, ya. Kita lihat di antara kedua ini. Yang ini dan yang ini. Mana di antara keduanya yang paling kuat, gitu. Jadi ini kaidah umumnya seperti ini. Sekarang kita akan masuk satu persatu. Tapi sebelum itu, ada yang mau ditanyakan? Ibu Bapak, silakan ada yang mau bertanya. Angkat tangannya, nanti kita persilakan. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita baca. Misal, contoh, sesuai yang ada di buku. Siapa yang mau baca lagi? Orang baru? Ada? Angkat tangannya kalau ada yang mau baca. Ustaz, Ana izin bertanya, Ustaz. Silakan. Ana boleh bertanya, Ustaz. Silakan. Tadi boleh dijelaskan lagi, Ustaz, Hamzah dengan kata kaidahnya melihat sudut pandang harokat Hamzah, kemudian melihat harokat sebelum Hamzah. Itu antara harokat Hamzah dengan harokat sebelumnya itu dibandingkan itu yang mana yang kuat atau bagaimana, Ustaz? Ana masih belum paham. Dibandingkan harokatnya. Jadi Bagaimana? yang dilihat itu adalah harokat hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah langsung. Di antara dua ini, diadu kekuatannya, mana yang lebih kuat. Baik, kalau yang lebih kuat misalkan dhamma, maka hamzah akan ditulis di atas waw. Gitu. Tinggal dilihat siapa yang menang. Apakah harokat hamzahnya yang menang atau harokat huruf sebelum hamzah yang menang. Itu yang akan memberikan dampak untuk penulisan si hamzah itu Oh, sendiri. Itu. nah, Ustaz. Di- Syukur, Ustaz. Dilihatnya di sana. Allah khairan. Ya, baik. Ada yang baca ini, Ibu Bapak? 1, 2, 3 ini. Wahid, isnan, thalatha. Silakan Ibu Femi. طيب أحسن الله إليك يا أستاذي. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله يا أستاذ، ما زال حيا. Iya, masih dulu. أي نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الرقم الأول الكلمة المهموزة، رأيت الجمال في خلق الله، حركة الحمزة الفتحة، حركة ما قبل الحمزة الفتحة. الرقم الثاني اسأل الله العافية، حركة الحمزة الفتحة، حركة Satu-satu ya. أي نعم. Baik, ini ar-raqam artinya nomor ya. Kemudian al-kalimatul mahmuza itu kata yang di dalamnya terdapat huruf hamzah. Jadi bedakan antara al-kalimatul mahmuza dengan al-fi'lul mahmuz. Ada yang tahu apa beda di antara keduanya? Al-kalimatul mahmuzah dan al-fi'lul mahmuz yang biasanya kita temukan di pelajaran apa? Di الصرف. mana kita temukan istilah? صرف. Nah, di pelajaran sarf ada istilah al-fi'lul mahmuz. Nah, kita mampir sebentar ya ke ilmu sarf ini. Mampir sebentar. Apa bedanya? Dua istilah ini. Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab?
Ujarib. Kalau ditanya, Ujar. silakan. Nah, Ustaz, kalau al-kalimah al-mahmuzah di kata ini ada huruf hamzahnya. Sementara kalau al-fi'lul mahmuz di fi'il itu terdapat huruf hamzah. Baik. Barakallahu fiik. Fi kabar. Ada yang mau mencoba yang lain? Hari ini kita bahas cuma ini aja sampai sini poin 3. Di sisanya insya Allah besok Ahad. Iya. Ada lagi nggak yang lain? Pertanyaannya, apa beda antara al-fi'lul mahmuz yang sering kita temukan di pelajaran as-sarf ya dengan al-kalimatul mahmuzah yang ada di hadapan kita saat ini? Ada yang mau coba? Ustaz, coba. Silakan. Kalau yang fi'il mahmuz itu fi'il yang fi'ilnya merupakan huruf hamzah. Kalau kalimat hamzah, dia di kalimatnya itu ada huruf hamzah tapi tidak menutup kemungkinan, tapi enggak harus di awal gitu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada jawaban lain? Ustaz, mungkin Ustaz, saya nyoba. Baik, tafadhal. Silakan Ibu Ana. Ya, kalau kalimat muza adalah kalimat kata yang mengandung huruf hamzah. Karena huruf hamzah ini bukan hanya di fiil saja, tapi bisa jadi di isim atau di harf. Nah, kalau fiil itu adalah fiil yang mengandung huruf hamzah, baik itu hurufnya di fa fiil atau di ain fiil atau di ain fiil. Baik, barakallahu fiik. Jadi jawabannya pas ya. Jadi yang membedakan antara al-fi'lul mahmuz dengan al-kalimatul mahmuzah, kalau al-fi'lul mahmuz itu hamzah hanya terletak di fi'il semata. Titik. Berarti kalau ada isim, boleh nggak kita katakan dia al-fi'lul mahmuz? Lah, tidak Boleh. Nah, Nggak boleh. Makanya pada saat kita membahas al-mahmuz dalam pelajaran sarf, itu di mana pelajarannya? Di tema apa? Di tema fi'il apa di tema isim? tema yang ini. fi'il. Fi'il. Langsung begitu. Makanya pas belajar sarf ketemu istilah mahmuz. Pasti langsung bisa teridentifikasikan. Oh, pasti fi'il ini. Langsung begitu. Karena yang dipelajari adalah fi'il mahmuz. Nggak ada istilah isim mahmuz. Ada yang pernah dengar nggak istilah isim mahmuz? Tidak. Nggak. Ya. Jadi mengetahui istilah itu penting. Supaya kita bisa apa? Identifikasi. Itu di ciri-ciri. Ya, oh ini ciri-ciri fi'il itu pasti apa? Mahmuz. Ya, sama ketika tanya, hada apa ciri-ciri isimnya? Karena namanya ismul isyarah. Namanya itu ismul isyarah. Ini pasti isim udah. Ya, jadi di antara cara mengetahui ciri-ciri, ya mengenal istilahnya masing-masing. Langsung ketahuan. Ya, ini ma'rifah. Pasti isim langsung. Pasti. Nakirah. Pasti isim gitu. Ya, jadi mengetahui ciri-ciri itu nggak sebatas hanya yang mungkin kita pelajari nahwu aja. Oh, ciri-ciri isim itu harus al-jar, wa nida, wa al, gitu. Wa harful jar. Nggak hanya itu saja. Ya, fi'il nggak mesti hanya ta'u, ta'nitsis sakinah, qad, asin, wa sawfa. Nggak itu aja. Ada banyak ragam, ada banyak cara. Bahkan disebutkan di salah satu buku, di antara ciri isim itu ada 30 ciri. Itu Ibu Bapak. Bayangkan 30. Yang kita pelajari baru Bapak 4. Ya itu yang banyak, tapi beberapanya ada yang lain. Ada antaranya apa? Mengenal istilah masing-masing pembahasan. Ya, itu yang pertama bedanya. Nah, kalau al-kalimatul mahmuzah, dia umum. Ya, mencakup isim, fi'il, dan juga harf. Umum. Ini yang pertama. Yang kedua, al-fi'lul mahmuz, ya,
itu hanya ada di 3 kemungkinan. Bisa dia terletak di fa'ul kalimah, bisa terletak di ainul kalimah, bisa juga terletak di lamul kalimah. Adapun al-kalimatul mahmuzah nggak mengenal itu semua. Bebas dimanapun. Mau dia di hurufun asliyah atau hurufun zaidah, nggak jadi soal. Yang penting di kata itu ada hamzah, dah. Al-kalimatul mahmuzah. Seperti itu. Ya. Jadi nggak perlu lagi dilihat macam-macam. Boleh langsung ketahuan ini al-kalimatul mahmuzah. Ya, dan yang ketiga, al-fi'lul mahmuz, dia memang dipakai di pelajaran ilmu as-sarf. Sedangkan al-kalimatul mahmuzah, dia dipakai di pelajaran ilmu al-imla. Jadi masing-masing punya istilahnya sendiri. Nah, soal terakhir, apa titik kesamaan antara keduanya, antara al-fi'lul mahmuz dan al-kalimatul mahmuzah? Kalau ditanya begitu, apa jawabannya? Ada yang tahu? Apa titik Ini kesamaan di antara hamzahnya keduanya? Ustaz. Dua-duanya ada Hamzahnya ham. hamzah qata. Qat'i. Hamzah qat'i. Oh, punya Hamzah 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 itu qata. satu. Hmm. Ya, sama-sama punya hamzah. Pasti nggak mungkin ada istilah mahmuz tanpa ada hamzah. Nggak boleh. Yang kedua, hamzahnya sama-sama berupa hamzatul qata. Qata. Gitu. Ya, biasanya seperti itu yang dipahami. Baik. Kemudian ini kolom yang berikutnya harakatul hamzah, itu harokat yang ada pada si hamzah. Kemudian yang kolom berikutnya harakatu ma qoblal hamzah. Harokat huruf yang ada sebelum hamzah. Jadi lihat ya, dua sisi yang harus dilihat. Harokat hamzah dan harokat sebelum hamzah. Itu yang dilihat. Yang pertama, wahid. Ra'aitul jamala. Ra'aitu boleh, ra'aita boleh, ra'aiti boleh. Bebas. Ya, bebas bacanya. Selama itu mungkin dan benar, nggak ada masalah. Ra'aitul jamala fi khalqillah. Aku melihat keindahan pada penciptaan Allah. Nah, sekarang lihat. Apa harokat hamzah? Di sini. Al-fathah. Fathah. 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 Baik, sekarang apa huruf sebelum hamzah? Ro. Ra. Ro. Fathah. Ra. Baik, apa harokatnya? Fathah. Fathah juga. Siapa yang menang? Sama. Fathah. Siapa yang menang? Menang. Yang menang Siapa yang menang? ra. Huruf sebelum Hamzah. Fathah sama fathah. Siapa yang menang? Sama-sama. Sama. yang menang juga Sama-sama. Fathah. Fathah Nggak ada yang menang. Fathah yang dia. Dia ada setara, nggak bisa Setara menang-menang. tuh Setara temen. dia. Kita cuma ini aja, uji fokus aja. Ya. Karena dia nggak ada yang menang. Ditulisnya di mana? Di atas mana? Alif. 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 Ya, ra'aitu, lihat di situ. Ini nomor satu. Isnan, silakan dibaca. Nah, misal. Isnan. Is'alillah al-afiyah. Harakatul hamzah al-fathah. Harakatu ma qabla al-hamzah as-sukun. Baik, Isnan, is'alillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Ya, afiat. Dijaga dari segala macam keburukan, diberi kesehatan dan sebagainya. Itu al-afiyah. Maka kan kita sering nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Itu salah satu hal yang bagus yang untuk selalu diminta oleh seseorang al-afiyah. Baik. Is'al. Apa harokat hamzah? Al-fathah. Fathah. 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 Apa huruf sebelum hamzah? Sin. Sukun. Sin. Sin. Apa harokatnya? Sukun. As-sukun. Sama sukun siapa yang menang? Yang menang fathah. Menang. Hamzah. Fathah. Berarti hamzah ditulis di mana? Alif. Alif. Di Alal atas alif. alif. Gitu. Ini yang menang nih si fathah. Oh. Ya. Terakhir, salah.
ثلاثة الغناء هو اليأس من الناس حركة الحمزة السكون حركة ما قبل الحمزة الفتحة. Baik, salah ini contoh kalimatnya bagus sekali. Al-ghina huwal ya'su minan nas. Ini maknanya dalam. Al-ghina huwal ya'su minan nas. Al-ghina itu rasa cukup, Kaya. rasa lebih, rasa memiliki sesuatu yang banyak, ya kaya juga termasuk, Iya, ya. adalah al-ya'su Buruk. minan nas. Jadi kekayaan itu sejatinya apa? Putus buruk. asa dari manusia. Oh, putus asa. Oh iya, saya Apa maksudnya putus asa dari manusia? Tidak berharap. Apa maksudnya Tidak putus asa dari manusia? Tidak berharap. Iya, berharap. tidak berharap Membutuhkan. dengan manusia. Merasa, ya. Ya. Jadi dia nggak, tanda kutip, nggak minta-minta sama manusia. Hmm. Dia punya harga diri gitu. Tidak menjatuhkan harga dirinya dengan apa? Minta-minta sama manusia atau tergantung sama manusia, enggak. Jadi sejati kekayaan tuh itu, ya mungkin hartanya nggak banyak, tapi dia nggak pernah tanda kutip menyusahkan orang lain, minta-minta. Dia orang kaya sebenarnya. Iya kan? Jadi nggak sebatas kayak itu orang yang punya harta, enggak. Ya, gitu. Jadi ini contoh liyasu minan nas. Sekarang lihat Hamzah. Apa harokatnya? Sukun. 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 Baik. Huruf sebelum Hamzah apa? Hurufnya? Iya. 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 Fathah. Fathah. Nah, sekarang Hamzah sama Fathah sama sukun. Siapa yang menang? Sukun menang fathah. Fathah. Iya, yang Berarti Hamzah Taruh ditulis atas di mana? alif. Di atas. Ya, alif. Udah selesai gini. Ya, jadi inilah tempat di mana Hamzah ditulis di atas alif. Baik. Ada pertanyaan sebelum diakhiri, Ibu Bapak? Silakan kalau ada. Afwan. Boleh Silakan. berbagi untuk mendapatkan adu kekuatan untuk Hamzah di tengah ini. Kalau kita menggunakannya dengan rumus ibuan. Apa, Bu? Ibuan. Untuk membantu kekuatan harokat. Jadi I itu kasroh, kemudian itu berarti U, dan A dan N, huruf N itu ada untuk sukun. Untuk Bisa. Jadi ada kekuatannya itu gitu. Jadi I yang pertama paling menang. Kemudian U, kemudian A. Jadi cepat menghafal itu menguruskan ibuan. Bisa. Bisa. Ini kalau sebagian anak kampus menghafalkannya dofasu. Kasrah dhamma fathah sukun. Ya. Gitu. Tinggal pilih aja mana yang mudah. Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Ustadz, Silakan. boleh jelaskan lagi Ustadz perbedaan antara Hamzah yang di akhir dengan Hamzah yang di tengah ini Ustadz? Bedanya cuma satu, cara menulisnya. Kalau Hamzah yang di akhir, ya di pembahasan yang sebelumnya, itu hanya melihat harokat sebelum Hamzah, sudah selesai. Tapi kalau Hamzah yang di tengah ini, kita harus apa? Melihat harokat Hamzah, lalu melihat harokat huruf sebelum Hamzah, lalu langkah kedua apa? Membandingkan di antara keduanya mana yang paling kuat. Lalu langkah ketiga, Hamzah ditulis sesuai harokat yang terkuat. Apakah dia di atas alif, atau di atas waw, atau di atas ya, tergantung mana yang paling kuat. Seperti itu. Begitu aja bedanya. Syukran Ustadz, jazakumullah. Nopan. Masih ada lagi? Nanti sisanya insya Allah kita bahas besok ya. Habiskan nanti Hamzah yang ada di tengah kata.
Baik. Ada yang mau bertanya? Terakhir, sebelum diakhiri. Baik, kalau sudah kita cukupkan sampai sini, nanti sisanya ini, Hamzah ditulis di atas waw, dan di atas ya, dan kekhususan tertentu akan kita bahas insya Allah besok Ahad ya, langsung semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita baca pada hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengulang, murojaah kembali di rumah masing-masing. Sedikit tapi rutin dan konsisten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yassarallahu umurakum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.